Kabupaten. Jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Programnya dan komplit iramanya. Basmedianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Basmedianet mengudara untuk semua, di mana ada kami ada. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Apa hukum orang yang tidak sholat namun dia berpuasa? Pertama-tama, kata para ulama, jika dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama sepakat orang ini kafir. Dia keluar dari Islam. Karena kekafirannya, maka puasanya tidak akan diterima. Karena syarat berpuasa adalah menjadi seorang muslim. Jika dia meninggalkan sholat karena malas, namun hatinya tetap mengimani kewajiban sholat, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap muslim, tidak dikafirkan, dan ada sebagian ulama juga, dan jumlah mereka banyak, yang mengatakan dia kafir, dia keluar dari Islam, sehingga amalan puasanya tidak akan diterima, tidak sah. Edukasi religi Basmedianet. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Akidah Ramadan, bersama Basmedianet, mari tingkatkan amalan ibadah puasa kita. Basmedianet semakin luas jaringannya. Masih lanjut, saya yang aku paling suka, guys. Jaringan Basmedianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji, SIP FM 106,9. Tulang Bawang, Bas Radio 103,3. Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7. Lampung Tengah, Jaya Radio 99,5. Dan Suara Utama FM 100,4. Lampung Timur, Diva Radio 91,5. Dan Mesuji Oki, Sumatera Selatan 94,8. Fantastik FM. Basmedianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Basmedianet. Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Basmedianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Basmedianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Basmedianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Basmedianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Basmedianet. Kacang hijau. Salah, ya tumbuh kacang hijau. Putra bonsai Kalau ditanam. Serunya sahur. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Mikir aja puasanya kemarin ayamnya udah dipotong, udah dimasak kompor. Ternyata sahurnya sekarang. Program Serunya sahur. Ada tebakan lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya sahur. Serunya sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Serentak di jaringan radio Basmedianet. Serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Basmedianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai Elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM didengar dan paling istimewa, Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Elegan Radio 95,7 FM paling istimewa. Jumpa kembali kita bersamaan di program acara Dai Sore spesial edisi untuk di bulan suci Ramadan. Hadir bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini kami kerabat Elegan akan menemani Anda untuk bersamaan dengan dakwah tausiah di sore hari ini hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat atau mendekati waktu azan maghrib di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan Anda bisa menyimak kebersamaannya dari 95,7 FM, live streaming Facebook Elegan Radio, dan ikut berpartisipasi melalui dari SMS ataupun juga WA di 08127132003. Dan kali ini kerabat Elegan di sore hari kita akan kedatangan bersama dengan narasumbernya ialah Ustazah Miftahus Salamah SH dengan judul yang dibawakan adalah golongan orang-orang yang dirindukan syurga. Dan Ustazah Miftahus Salamah ini kerabat Elegan merupakan penyuluh agama Islam dari Kecamatan Tulang Bawang Udik. Dan berikut kerabat Elegan, Uli akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustazah, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Uli. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Mbak Uli. Sehat ya, ya baik pastinya. Di sore hari ini sudah siap nampaknya untuk memberikan sedikit ilmu kepada kerabat Elegan nih. Iya, insyaallah Mbak Uli. Ya. Dimana pada sore ini kita dengan temanya ya Ustazah adalah golongan orang-orang yang dirindukan syurga. Yang pastinya kita umat muslim itu selalu mendambakan ya Ustazah terkait dengan syurga di akhirat nanti. Bahkan mungkin gak ada satupun yang menolak. Nah Ustazah, mungkin banyak masih di antara kita nih masih belum tahu siapa-siapa saja sih yang nantinya itu dan bahkan dirindukan oleh syurga. Apalagi saat ini kita akan membahasnya Ustazah, dan bisa langsung kita simak untuk penyampaian Ustazah. Waktunya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kerabat Elegan dimanapun berada, seluruh keluarga besar Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, selamat sore. Khususnya seluruh keluarga besar Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Hizbullah Safari sekeluarga, dan seluruh penyuluh agama Islam Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sedang selamat sore dan yang sedang melaksanakan ibadah puasa sore ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke haribaan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi, reformer syariat, pembimbing umat, pemberi syafaat bagi umatnya yang gemar melaksanakan sholat, membaca sholawat dan menjalankan syariat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Kerabat yang elegan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kultum ataupun tausiah yang berjudul golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Yang artinya surga merindukan 4 golongan. Sebelum kita masuk ke dalam golongan-golongan 4 ini, terlebih dahulu kita memaknai dari hadis yang awal ini, surga itu merindukan 4 golongan. Dimana ketika kita melihat surga itu merindukan, surga itu sudah memberikan clue, ataupun surga itu sudah memberikan contoh ataupun contekan, ya Mbak Uli ya? Iya, pertanda ataupun contekan lah istilahnya. Bagaimana caranya kaum muslimin wal muslimat itu bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya kaum muslimin wal muslimat ini bisa masuk ke dalam golongan tersebut ataupun bisa beribadah dan bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bisa dikatakan ketika kita itu diimplementasikan ke dalam kehidupan kita, ketika kita itu dirindukan oleh surga, terlebih-lebih ketika ada yang merindukan ataupun kerabat kita merindukan kita, saudara kita yang merindukan kita, alangkah bahagianya kita ketika kita juga dirindukan. Betul sekali. Aku rindu kepadamu contohnya. Dan ini adalah surga yang merindukan. Dan kita ketika kita masuk ke dalam golongannya, bahkan kalau kita tahu kita itu akan dirindukan oleh surga, maka kita akan sangat bahagia tentunya. Kalau bicara tentang surga itu Mbak Uli, surga ini adalah tempat yang dimana dinanti-nantikan oleh umat manusia. Terlebih-lebih umat Islam. Ya, dimana surga itu adalah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat kaum muslimin dan muslimat ini bisa menjaga Islamnya, imannya, ketakwaannya, dan menjaga selalu bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita melakukan itu, pastilah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, semuanya sudah dijanjikan selama kita menjalankan sesuai ya Ustazah. Iya betul, karena itu adalah tempat yang didambakan. Betul ya Mbak Uli ya. Kita semua pasti pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan jarang orang itu yang tidak mau. Kayaknya nggak ada Ustazah. Siapa ya yang mau ya? Pastinya semua ingin, nggak mungkin enggak. Iya betul Mbak Uli. Dan ketika kita itu berbicara tentang surga itu harusnya kita itu mencari tiketnya untuk pergi ke sana. Tiketnya ini yang menjadi pertanyaan. Iya, tiketnya kan ada berbagai macam. Ketika kita berbicara tiket untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu, sebenarnya tiket ke surga itu murah ya Mbak Uli ya. Kok bisa Ustazah? Iya, murah, dikatakan murah karena ketika contohnya ketika kita itu sholat Mbak Uli. Oh iya. Sholat itu nggak bayar. Oh betul sekali, tidak mungkin ya, tidak ada yang berbayar. Iya. Ketika contohnya tiket ke surga itu murah, kita sholat itu tidak bayar. Iya. Murah, bayangkan. Ketika kita hanya mau dan melaksanakannya, sholat itu salah satu tiket untuk kita terbawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu, satu kali lagi kita harus mau dan mampu untuk melaksanakannya. Ketika kita mau saja tapi kita tidak mampu, sama aja bohong. Ya betul. Seperti itu. Iya, contoh lain sekali lagi ketika tiket untuk masuk ke surganya Allah itu ketika sedang sekarang ini, yaitu berpuasa. Oh betul. Iya betul. Berpuasa itu tidak membayar. Gratis. Murah, iya gratis. Dan kembali lagi kita yang melaksanakan ya Ustazah. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang surga, pasti juga kita berbicara tentang neraka. Iya. Nah, tiket ke neraka ini sangatlah mahal. Mahalnya karena apa? Iya, mahalnya karena semua itu membayar. Ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, contohnya yaitu ketika kita meminum minuman keras, minum khamar, minum mabuk-mabukan, itu kita bayar dulu, beli dulu, dan belinya pakai uang. Dan anehnya ini banyak yang
mau, padahal tiket untuk neraka ini dan kita harus mengeluarkan uang. Dan contoh lagi ketika kita berjudi, berjudi itu juga bayar. Dengan uang kita membayarnya. Dan bayangkan ketika orang yang berjudi itu tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Bahkan kita bisa bangkrut istilahnya, kehabisan modal. Walaupun menang tapi nanti bakal rugi. Iya, rugi juga, bakal bangkrut, habis hartanya. Semuanya. Dan ketika kita berbicara surga juga, bisa kita bayangkan dunia ini hanya sementara, Mbak Uli. Iya. Dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Dunia ini sementara ketika dan akhirat itu selama-lamanya. Biar dicontohkan ketika kita ini sedang berpuasa ini 14 jam kita itu menahan lapar dan haus. Kita menahan lapar dan haus selama 14 jam. Ini adalah untuk ke akhirat kita. Dan ketika kita mendengarkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbuka dengan waktu yang 10 menit. Waktu 10 menit kita makan dan minum, hilang rasa lapar dan haus itu. Dari waktu yang 14 jam, dan kita ini berbuat ini, puasa ini untuk akhirat kita. Dengan waktu yang 10 menit hilang seketika. Tak berbanding sebenarnya Ustazah ya. Setengahnya nggak ada ini. Iya, bayangkan ini adalah bisa dikatakan bahwasanya dunia itu sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Baik Mbak Uli, kembali kepada hadis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Yang selanjutnya yaitu talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Yang artinya surga merindukan 4 golongan. Yang pertama apa? Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang lisannya itu setiap kali digunakan untuk membaca kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membacanya. Terkadang kita kan kebalik, menunggu dulu tuh waktu luangnya untuk membaca Al-Quran tersebut. Padahal harusnya setiap saat ya Ustazah. Selagi kita punya waktu, kenapa tidak? Karena kita tidak tahu waktunya itu sempit atau luang terus. Kita biasanya terlena dengan waktu itu, Mbak Uli. Sebagai firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selain dirindukan oleh surga, golongan orang-orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan tentram, akan tenang. Ayat di atas menerangkan bahwasanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Jika memaknai dengan lebih dalam, Al-Quran juga bisa adalah obat hati kita. Betul. Ya, sebagai obat hati kita, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai obat tadi ketika kita membacanya. Dan jangan lupa ketika juga kita membacanya, kita juga harus paham artinya, memahami artinya, memahami tafsirnya, agar kita bisa Al-Quran itu menjadikan pedoman bagi kita semua. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis dari riwayat Ahmad. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang bukan hanya gemar membaca Al-Quran saat bulan Ramadan saja, tapi benar-benar menghabiskan banyak waktu luangnya ataupun sempitnya untuk melantunkan ayat suci Al-Quran.
Kelompok ini itu adalah selalu mengisi hidupnya dengan firman-firman Allah, sehingga dalam kehidupannya pun kental dengan Al-Quran sehari-harinya karena sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran tersebut. Otomatis orang tersebut menghindarkan dari segala hal-hal yang buruk, dengan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Malapetaka. Iya, iya betul. Kita bisa membaca Al-Quran itu di mana saja, Mbak Uli. Di mana aja? Iya, di mana saja. Ya, tapi juga jangan di kamar mandi, jangan kamar. Ya. Nggak boleh ya Ustazah. Ya, Bahkan nggak dalam boleh. perjalanan, mungkin lagi duduk-duduk santai pun bisa berarti ya Ustazah. Bisa Mbak Uli. Contohnya ketika kita di perjalanan pun, ketika kita naik sepeda motor, kita bisa tuh membacanya yang hafal, seperti juz 30 surat-surat pendek itu, daripada kita itu melamun atau menyanyi. Kadang kalau nyanyi suaranya nggak merdu gitu ya. Lebih baik kita membaca ataupun menghayati atau dalam hatinya membaca firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, dan insya Allah kita nanti di perjalanan, ketika di perjalanan itu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih di kendaraan mobil yang pastinya bisa tuh kita bisa membaca Al-Quran, bisa dalam keadaan duduk kan di mobil itu bisa nyaman dan bisa di mana saja pun berada. Apalagi di bulan Ramadan nih. Sekarang dan di bulan Ramadan ini kita haruskan itu membaca Al-Quran karena bulan penuh keberkahan, bulan penuh maghfirah, ampunan dan lain sebagainya. Berkah lah intinya bulan Ramadan ini. Al-Quran juga merupakan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kita, pedoman hidup kita. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya siapa yang membaca dalam Al-Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Iya, semisalnya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini sepertinya sama seperti kemarin. Iya, tapi nggak apa-apa ya Mbak Uli ya, kita jelaskan supaya lagi. lebih memahami lagi. Iya, betul. Ketika kita membaca Al-Quran itu, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ketika kita membaca contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Adzim, dan alifnya itu adalah satu huruf, lamnya satu huruf, dan mim satu huruf. Dan satu huruf itu dikali 10 kebaikan. Berarti 30 Ustazah. Iya, karena alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sudah 30 kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bayangkan ketika kita ini di bulan suci Ramadan ini membaca Al-Quran, mungkin ada yang satu hari itu satu juz. Ya, baik. Bahkan bayangkan betapa banyak Allah itu memberikan pahala bagi kita. Beribu-ribu kebaikan mungkin yang akan kita dapatkan ketika kita di bulan suci Ramadan ini membaca kitab suci Al-Quran di waktu luang maupun di waktu yang sempit. Selain Al-Quran itu menjadi pedoman ataupun menjadi petunjuk bagi kita semua, dan surga didambakan oleh surga, diridhokan oleh surga, dan Al-Quran juga dapat bernilai pahala bagi yang membacanya ataupun yang mendengarkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini baru satu ya Ustazah ya. Betul. Jadi golongan-golongan orang yang dirindukan surga itu adalah yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Pastinya masih ada beberapa lagi ya Ustazah. Iya, ada beberapa lagi. Tapi setelah yang berikut ini ya, kerabat Legend, pastikan Anda tetap selalu stay bersama dengan di 95,7 FM di program spesial kita dengan Dai Sore bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Bener jos gandos Bu, luar biasa khasiatnya. Pencernaanku sekarang lebih enak dan nyaman. Alhamdulillah. Rasa capek serta pegel-pegel di badanku hilang juga loh Bu. Kemarin suaminya temannya ibu juga sembuh minum Fitgol. Katanya ada gangguan di pernafasan, kayak ngos-ngosan gitu loh Pak. Segera buktikan kedahsyatan luar biasa susu kambing Fitgol.
Susu kambing Fit Gold dikombinasi dengan madu yang mampu meningkatkan imunitas, jaga sistem pencernaan, antibakteri sebagai detoksifikasi atau mengeluarkan racun. Propolis adalah salah satu obat herbal yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan dipercaya baik untuk membantu menyembuhkan serta mencegah berbagai gangguan kesehatan dan penyakit tertentu. Bipolen yang mengandung vitamin, protein, lemak, karbohidrat, mineral, enzim, dan antioksidan juga terkandung di dalam susu kambing Fit Gold, sehingga cocok bagi Anda yang mengalami peradangan. Selain ampuh khasiatnya, rasanya juga enak dan ndak enek kan Pak? Ibu makanya juga minum, jangan Bapak saja, untuk jaga kesehatan. Emang Bapak ndak tahu kalau Ibu juga minum? Oh ladalah, pantes belakangan ini susu Fit Gold Bapak hanya 2 hari. Susu kambing Fit Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Susah buang air kecil bisa menimpa siapa saja, tidak peduli jenis kelamin dan usia. Salah satunya adalah ketika keinginan untuk buang air kecil susah. Penyebabnya bisa disebabkan oleh pembengkakan prostat, infeksi, gangguan saraf, dan efek samping obat-obatan. Berikut keluhan konsumen Prince Gold ketika masih sakit. Jadi dulu saya tuh merasakan susah buang air kecil Mas waktu itu. Hampir setiap kerja pasti setiap sore susah buang air kecil ya. Kisah yang tidak pernah dilupakan pasien ketika mengalami sakit yang begitu hebat. Waktu itu saya ingat banget tanggal 2 Agustus tahun 2020 pagi jam 4:30 tuh kebangun mau buang air kecil, terus baru keluar sedikit terus mampet. Benar-benar mampet, jadi kan bisa dibayangkan sakitnya kayak apa waktu itu ya. Ada rekan yang menyarankan untuk konsumsi Prince Gold. Atas izin Allah, momen bahagia ketika itu dirasakan pasien, yaitu bisa mengeluarkan air seni dengan lancar. Kemudian jam 6 itu ya disaranin minum Prince Gold waktu itu kan, katanya dengan prosedur cara minumnya lah. Nah kemudian jam 7 aku bisa konsumsi. Kemudian alhamdulillah jam 9 pagi itu bisa buang air kecil dengan normal dan ada keluar kayak agar-agar gitu. Ada hitam tuh waktu dipegang itu ternyata lembek. Waktu itu baru minum 5 tetes ya yang keluar pertama. Terus kemudian saya lanjutkan untuk konsumsi terus untuk menjaga kesehatan. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 4-5 tahun ini ya kan, kurang lebih ya. Sudah tidak pernah merasakan sakit saat buang air kecil dan tidak pernah mengalami anyang-anyangan lagi. Walaupun sekali itu sudah nggak pernah alhamdulillah. Saya baru habis sekitar waktu itu ya berturut-turut itu sekitar 3 botol. Inilah konsumen yang mendapatkan manfaat dari konsumsi Prince Gold. Giliran siapa lagi yang mendapatkan manfaat Prince Gold? Prince Gold, gudangnya multivitamin dan rajanya probiotik. Hikmah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Baru saja Hikmah Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Masih dengan di program acara spesial Kerabat Legenda Sore bersama dengan spesial edisi Ramadan bersamaan dengan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan selamat sore, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari Facebook. Ada Mbak Lalela. Selamat sore juga Mbak Andri Rismayanti. Ada juga Bapak Ahmad Baharudin. Yang ikutan bergabung juga ada Ibu Nur Umi. Selamat sore, terima kasih sudah menyatu. Lalu juga ada Mbak Sri Aryaninya. Terima kasih sudah bergabung dari Pringsewu. Ikutan bergabungan dengan Wali. Assalamualaikum, Pringsewunya menyatu. Waalaikumsalam. Ada juga ini Ibu Nini Ruwaida. Terima kasih ya sudah ikutan menyimak dari program acara spesial kita. Di sini juga ada Vivit Alonza. Assalamualaikum Elegan Radio. Waalaikumsalam. Semakin mengudara. Dan untuk Ustazah Miftah, terima kasih ilmunya yang diberikan sore hari ini. Ada juga Bapak Ahmad Syukron ikutan bergabungan Top Markotop Elegan Radio, mengudara bersama saudari Ustazah Miftah Husal. Ada juga Mbak Resta Anggraini. Semangat buat Tante Miftah.
Di sini juga ada penyuluh agama Islam dari Pagar Dewa ya. Ini adminnya ini yang ikutan komen nih ya. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir juga Bapak Samsul Hasan. Ada Bapak Yahya juga bergabungan. Alhamdulillah tetap tergabung ya. Mbak Rati Aprilia Dewinya juga terima kasih sudah bergabung. Ada kemudian di sini Bapak Alam Wahda El Anas ikutan bergabung. Terima kasih Mas Samsul Hidayah ikut menyatu dengan Uli, juga ada Ozari, Mbak Ozari ikutan bergabungan, Bapak Ahmad Dawam yang juga bergabung, dan juga ada Bapak Hamdan. Ini bukan Bapak Hamdan ATT tapi ya. Ini sepertinya Bapak Hamdan Ustadz yang kemarin dari Lampung Utara itu ya. Betul. Oh iya, selamat sore deh. Terima kasih ya untuk kerabat yang sudah ikut panteng dari Facebook Elegan Radio. Kembali lagi Ustazah, kita kembali dengan tema yang tadi sudah kita bicarakan, bahwasanya golongan orang-orang yang dirindukan surga. Tadi sudah 1. Berarti ada beberapa lagi dong? Ada 3 lagi. Oh, ada 3 lagi. Ya. Kemudian yang kedua apa nih Ustazah? Bismillah, saya sampaikan dan lanjutkan golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua yaitu wahafidil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, menghujat. Golongan kedua ini termasuk golongan yang beriman, bisa menjaga, yang beriman yang bisa menjaga lisannya. Pepatah mengatakan lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang. Akan tetapi ia lebih tajam daripada sebilah pedang. Katanya sih ada yang bilang juga mulutmu harimau. Iya, betul Mbak Uli. Karena dari mulut bisa menjadikan harimau di kehidupannya. Ada berbagai macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat, yang dapat membuat hati kasar, dan bahkan ada dampak yang sangat luar biasa ketika kita tidak bisa mengontrol ataupun mengontrol lisan kita dengan berkata-kata yang menyakiti orang lain, dapat berdampak dalam kehidupan kita, Mbak Uli. Kadang-kadang kalau sudah tersinggung silaturahminya terputus. Iya, betul, dan itu juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika diberikan contoh ya, maafnya ngomong ketika kita itu berbicara yang tidak baik atau melukai hati orang lain, menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Contohnya banyak yang berdampak di kehidupan kita ini, di sekitar kita ini, seperti contohnya ketika kita menggunjing atau berkata yang tidak baik pada orang. Contohnya ketika orang itu sulit untuk mempunyai anak, kan ada ini, sampai ketika dia sakit hati karena perkataan orang lain, sampai ada kasusnya itu dibunuh. Ya, ada tuh di TikTok Mbak Uli. Iya, banyak banget dampak-dampak. Kasusnya itu luar biasa ya, efek dari apa yang dibicarakan. Iya, betul. Karena sakit hati, belum dikurani, mohon maaf, belum dikurani anak, ataupun berkata kamu mandul dan lain sebagainya. Itu perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dan tidak ada manfaatnya di dalamnya itu Mbak Uli. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum anil lahwi mu'ridun, yang artinya orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, menjauhi perkataan dan perbuatan yang haram yang bisa melukai hati orang lain, bisa menyakiti hati perasaan orang lain. Terlebih-lebih kita tidak paham bahwa kita itu menyakiti orang lain. Orang lain bisa mungkin memaafkan, tapi orang itu tidak bisa melupakan. Itu yang sulit, Mbak Uli. Pasti akan terkenang ya. Iya, Ustazah. betul. Menyakitinya soalnya. Iya. Mengontrol lisan kita memiliki makna yang dalam, karena seseorang yang tidak mampu menjaga ucapannya bisa terjebak dalam perbuatan dosa seperti dusta, ghibah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Banyak banget. Lisan ini berdampaknya ketika kita tidak bisa mengontrol lisan kita itu tadi. Betul. Ada lagi pepatah mengatakan diam itu adalah emas, menegaskan betapa
betapa pentingnya berbicara hanya untuk kebaikan. Jangan diam terus tapi Mbak Uli. Nanti nggak jadi emas. Iya. Jadinya diem-diem aja nih. Tapi diamnya di sini dikatakan bahwa berkatakan yang baik saja, yang ada kemanfaatannya di dalamnya, bukan hanya omong saja. Jangan omong kosong juga ya Ustazah. Betul. Nanti diam ketika berbicara, berbicara juga kurang nih ternyata. Iya betul Mbak Uli. Terkadang kita tidak sadar emang menyakiti hati orang lain, bisa melupakan tapi tidak bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakannya. Apalagi kita di bulan Ramadan ini nih, ketika kita melukai hati orang lain, memfitnah atau mengumbar aib orang lain, apalagi kita di bulan puasa ini, dari sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, sitatu asya'i tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang bisa menghapus amal kebaikan kita. Yang pertama ini Mbak Uli, al istighalu bi uyubil khalqi. Yang kita ambil yang pertama ini, sering mengumbar aib orang lain. Hibah, iya. Itu paling sering Ustazah. Iya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ketika kita berpuasa tapi kita menghibah atau mengumbar aib orang lain, kita dalam berpuasa kita tidak boleh seperti itu Mbak Uli. Akan merusak amal kebaikan kita. Berkurang berarti Ustazah ya. Bisa dikatakan puasa kita itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan sahur saja. Iya betul Mbak Uli, muspro kalau bahasa Jawanya itu. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena apa? Karena kita sudah merusak dari pahala puasa tersebut tadi, menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain. Dan na'udzubillah, tipe-tipe orang seperti ini adalah tipe-tipe yang dijauhkan dari surganya Allah, bahkan tidak dirindukan dia. Ketika kita bisa menjaga lisan, baru itu adalah salah satu yang bisa dirindukan oleh Allah Subhanahu, dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya-bahaya lisan itu sangat banyak ya Mbak Uli ya. Tapi ya nih Ustaz, pengen tanya nih, ada pertanyaan. Kita sudah mencoba untuk menjaga lisan kita ya Ustaz. Iya betul. Tapi terkadang tuh ada saja orang-orang yang tidak sengaja ataupun bahkan sengaja. Iya betul. Dengan alasannya ya bercanda, masa gitu aja baper. Iya. Padahal itu memang menyakitkan hati ya Ustazah. Penilaian mereka itu bahkan membuat kita jadi hatinya tuh nggak enak, nggak nyaman. Kita harus gimana nih ngadepin situasi seperti ini Ustazah? Dikata-katain orang lain ya Mbak Uli ya. Sakit banget loh iya, itu. Betul. Sebenarnya sih mungkin bisa tersenyum tapi hati menangis. Baik Mbak Uli, ketika kita itu, saya tips aja ya Mbak Uli ya, ketika kita itu disakiti hati orang lain, hati kita sakit, yang pertama kita itu jangan selalu merasa istimewa. Jangan merasa kita itu spesial di mata orang lain. Kita itu bukan siapa-siapa Mbak Uli di hadapan orang lain. Dan selalu ingat, hidup kita ini adalah milik kita. Hidup kita ini adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Jadi tak usah takut dengan penilaian orang lain. Tidak usah takut dengan penilaian orang lain. Tapi takutlah hanya atas penilaian sang pemilik hidup ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya Mbak Uli mendalamkan hati kita dengan perkataan orang lain ataupun sampai sakit hati atau yang lain sebagainya. Itu tapi emang kalau perempuan itu manusiawi Mbak Uli. Sentimental banget soalnya Ustazah. Iya betul. Tapi tidak ada kemanfaatannya ketika kita itu berlarut-larut dalam kesedihan perkataan orang lain. Tunjukkan bahwa kita itu adalah bukan yang dikatakan orang itu. Tunjukkan bahwa kita itu tidak seperti itu, dengan cara bagaimana kita akan memperbaiki diri kita sendiri itu tadi Mbak Uli. Jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Kita harus bangkit dan menunjukkannya. Begitu Mbak Uli tipsnya. Jadi begitu ya. Kalau Mbak Uli ada mungkin sudah menjaga lisan, tapi masih ada yang saja yang mengatakan sesuatu hal nggak baik, ya bisa dikatakan singkatnya jangan diperdulikan begitu ya Ustazah. Iya betul Mbak Uli. Oke deh, luar biasa nih. Yang pastinya Kerabat Anda harus tetap stay tune di sini. Baru saja 2 golongan ya Ustazah. Iya betul. Masih dua lagi. lagi. Tapi kita jeda dulu terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Ibu, lihat Bu, nilaiku. Iya, ada apa dengan nilainya? Aku dapat 100 lagi. Wah, pintar sekali ya anak ibu. Sekarang Bu, aku kalau udah belajar matematika nggak bingung lagi. Masa iya? Iya, nggak kayak kemarin. Apa karena aku minum IQ laku ya Bu? Bisa jadi.
Kan IQ Laku bagus untuk meningkatkan kemampuan otak bagi seumuran kakak. Kalau begitu, mulai sekarang minum IQ Lakunya yang teratur ya. Iya Bu, biar aku tambah pintar ya Bu. Kalau gede, nanti aku mau jadi dokter loh Bu. Berikan IQ Laku kepada putra-putri Anda untuk meningkatkan kemampuan saraf otak agar anak-anak Anda lebih cerdas. Dengan IQ Laku akan membantu perkembangan otak dan meningkatkan konsentrasi saat belajar dan menghafal. Kandungan dan komposisi pada IQ Laku juga sangat baik untuk perkembangan saraf otak agar anak lebih mudah paham terhadap pembelajaran dan melancarkan aliran darah pada otak dan meningkatkan daya ingat. Kandungan probiotik sangat baik untuk menunjang kesehatan anak sehingga si kecil tidak mudah sakit serta memiliki daya tahan tubuh yang kebal. IQ Laku bisa diberikan pada anak mulai usia 8 bulan hingga 12 tahun. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Muhadi. Pak Muhadi tinggal di mana Pak? Tinggal di daerah Kebon Jeruk. Usianya berapa? Usia 67. Memang sebelumnya Bapak sakit apa Pak? Gula. Ini mencoba Madu Herbal 9 udah berapa botol? Ini saya coba dari 1 enakan, badan beli lagi 2, udah 6 botol. Ya, sudah mengkonsumsi 6 botol. Terus gimana kondisi Bapak sekarang? Kondisi saya alhamdulillah sehat, gula menurun praktis ya sekarang. Sudah dicek dokter? Udah dicek di dokter, normal. Madu Herbal 69 plus propolis dan doa ruqyah insya Allah dapat mengobati asma, alergi, amandel, asam urat, mah, diabetes, paru-paru, TBC, stroke, kolesterol, tumor, miom, jantung, epilepsi, lupus, prostat, liver, kista, DBD, vertigo, sinusitis, ejakulasi dini, mandul, impoten, dan juga bisa meningkatkan vitalitas. Dapatkan Madu Herbal 69, Propolis dan Doa Ruqyah di Elegan Radio, Jalan Kiai Haji Mustofa, Jalur 2, Pasar Pulung, Kencana, Tulang Bawang Barat. Nomor handphone atau WhatsApp 0821 8452 5251. Ramadan, jangan sia-siakan berbanyak amal ibadah. Hikmah Ramadan. Nabi memberikan amalan utama, tingkatkan sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Menambah, jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Man sholla isnatai asyrata rak'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, ya bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. Baru saja Hikmah Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kembali masih dengan di program Asyara Dai Sore bersama dengan Ustazah Miftahul Salamah dari salah satu penyuluh agama Islam di khususnya Kecamatan Tulang Bawang Udik dari Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih untuk kerabat yang masih tergabung barengan dengan Uli di sini. Ada Bapak Agus Rahman yang kita menyatu, Bu Yang Tik Tik juga terima kasih sudah bergabungan dari kebersamaan kita. Ada Mas Anton Tea dari Banten ini ya. Simakan dari Facebook Elegan Radio. Ada Bapak Rozikin juga. Semoga kita tergolong orang-orang yang dirindukan syurga. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Lalu juga ada Khairatul Uminya Jihan. Ini ikutan bergabung nih ya. Terima kasih sudah ikutan menyatu. Mas Armin Prasetyo juga di Oki ikut bergabung masih dengan di kebersamaan kita Ustazah. Dia itu golongan orang-orang yang dirindukan syurga. Sudah 2 golongan, berarti masih betul, 2 lagi. Iya. Boleh dilanjutkan dengan segera Ustazah. Iya. Mungkin sudah penasaran kerabat Elegan ini ya. Baik Mbak Uli. Baik, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan terhadap orang yang kelaparan.
orang yang senantiasa membantu orang lain yang membutuhkan, Mbak Uli. Bisa dikatakan dia itu juga sedekah, Mbak Uli. Yang bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga ketika kita nanti masuk surga, Mbak Uli. Kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberi makan pada golongan tersebut, golongan yang membutuhkan terutama ya. Dengan melakukannya kita telah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan kehidupan seseorang. Baik Mbak Uli, ini sangatlah menarik ketika kita itu memberikan sedekah ataupun makanan, materi ataupun non materi kepada seseorang yang membutuhkan. Tidak langsung kita itu juga menyelamatkan keberlangsungan kehidupan seseorang. Nah, Ustaz, mau tanya nih ya. Iya, sepertinya tuh kalau kita mendengar kata sedekah, iya, betul. Sedekah ini adalah sesuatu hal yang selalu diingatkan dan nampaknya memang penting. Pertanyaannya kenapa ya Ustazah? Selalu kita diingatkan sedekah. Apakah penting sekali? Apakah ganjarannya yang mungkin kita belum ketahui? Iya, yang baik, mungkin Mbak Uli. yang agak jarang-jarang sedekah ini jadi ternyata sedekah manfaatnya seperti ini, iya, luar biasa. Betul. Gitu. Iya, baik Mbak Uli, kenapa sedekah itu sangatlah penting bagi kita? Yang pertama yaitu karena memiliki keutamaan bagi pemberi dan penerimanya. Yang pertama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Oli. Kenapa penting? Karena ini tadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah merupakan perintah atau anjuran Islam, seperti ketika kita sedekah itu zakat. Zakat itu termasuk rukun Islam. Iya. Baik. Ketiga, ya? Iya, betul Mbak Uli. Seperti infak, zakat yang merupakan hal penting dari ibadah itu sendiri. Sangat penting dan sangat banyak keutamaan dari sedekah itu. Kita memberikan makanan orang lain. Orang itu bahkan ketika sedekah orang lain juga akan mendoakan kita, Mbak Uli. Kadang sangat bersyukur dan sangat berdoa. Terima kasih. Nanti sehat selalu. Iya. Rezekinya lancar. Iya, betul Mbak Uli. Itu kalau kita dengernya aja ya Ustazah kayaknya Masya Allah sekali ketika kita bersedekah itu tadi. Ketika kita bersedekah juga tidak akan menjadikan miskin, Mbak Uli. Baik, tidak ada cerita kita rajin bersedekah orang itu miskin. Tetapi dengan kita bersedekah kita akan mendapatkan rezeki yang banyak oleh Allah, diganti oleh Allah, Mbak Uli. Ketika kita sedekah 10.000, baliknya nanti bisa lebih banyak, berlipat-lipat ganda. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, kita saling bersedekah kepada orang, memberikan makan orang yang kelaparan, ataupun memberi makan kepada orang-orang di masjid itu, Mbak Uli. Ya, memberikan takjil. Itu juga boleh, Mbak Uli. Itu sama saja kita bersedekah, memberi makan orang yang membutuhkan. Dan juga sedekah ini bisa menjauhkan dari bala atau bahaya, Mbak Uli. Seperti sabda Nabi Muhammad, as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah memelihara atau melindungi dari bala ataupun bahaya, Mbak Uli. Kita tidak tahu bahaya atau musibah itu datang kepada kita tuh kapan saja, Mbak Uli. Jadi penawarnya untuk membentengi dari musibah bala itu yaitu dengan sedekah, Mbak Uli. Dengan kita banyak bersedekah, insya Allah Allah juga akan melindungi kita dari bala maupun bahaya. Ketika kita tidak sadar, ketika kita mungkin selamat dari musibah, salah satunya karena kita sering bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, pertanyaannya Ustadz, gimana ya supaya kita tuh tetap istiqomah? Karena kan kadang tuh sedekah kayaknya itu ntar aja deh. Iya, betul. Besok aja lah, nggak apa-apa. Ini sayang nih, aku mau beli seblak dulu. Bisa istiqomah bersedekah ya, Mbak Uli ya. Iya, gimana ya? Karena kan sebenarnya kalau kita sudah dengar saja manfaat dari sedekahnya luar biasa, bahkan bisa menolak balak hingga bahkan untuk diri kita sendiri sebenarnya ya Ustazah. Iya. Tapi yang susahnya itu istiqomahnya itu yang gimana? Iya, baik Mbak Uli, saya akan menjelaskan gimana caranya kita istiqomah ataupun tips-tipsnya saja ya Mbak Uli. Iya, boleh. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas dan kuat. Niat yang ikhlas. Kita ikhlas bersedekah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat kita hanya karena Allah, bukan untuk riya ataupun pamer. Itu tadi katakan kita ini kadang sedekah. Ada ya, kalau sekarang itu kan udah sambil live TikTok. Iya, betul. Mungkin ada kalau yang live TikTok itu bisa menambah ataupun mengajak orang lain, tergantung niatnya ya Mbak Uni ya. Tapi ya kadang-kadang gitu, ada yang berpikiran ada lain gitu ya. Dan selanjutnya itu tanamkan keyakinan bahwa sedekah adalah investasi kita di akhirat kelak.
investasi kita itu ya dengan sedekah itu tadi Mbak Uli. Karena juga sedekah itu bisa mendapatkan kita itu ketika kita sudah meninggal, kita itu ketika kita sedekah, pahalanya bisa mengalir meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Dan yang kedua itu mulai dari yang kecil, konsisten Mbak Uli. Dari yang kecil dulu kita beristiqomah ya. Kalau kita yang laju besar, nanti kelabakan tuh. Iya betul. Nanti bingung juga nih selanjutnya. Iya betul sekali Mbak Uli. Kita harus yang kecil dulu. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi kita nambah. Jadi 2.000, jadi 5.000 dan lain sebagainya, dan terus menambah. Konsisten itu lebih penting daripada jumlah yang besar dan jarang dilakukan. Biasanya ya sedikit dulu lah, intinya sedikit dulu. Dan yang ketiga, jadikan sedekah sebagai kebiasaan Mbak Uli. Sedekah itu kalau kita terbiasa tidak berat Mbak Uli. Iya, kalau sudah terbiasa seperti hal yang umum saja, tidak berat sama sekali. Iya betul Mbak Uli, sisihkan sebagian kecil dari penghasilan kita ataupun gaji kita ya Mbak Uli ya. Karena kita juga bekerja ya ini. Betul, karena memang ada haknya ya juga. Iya, ada haknya di dalamnya. Penghasilan itu disisihkan setiap harinya, minggu ataupun bulan untuk bersedekah. Buatkan jadwal Mbak Uli, bisa pengingatnya ataupun di HP itu pengingatnya di kalender bahwa hari ini kita harus bersedekah. Dan yang keempat, pilih bentuk sedekah yang tepat. Sesuai bentuk sedekah yang dengan kemampuan ataupun kebutuhan, bisa berupa uang, makanan, pakaian atau bahkan tenaga dan waktu. Jadi sedekah itu bukan materi Mbak Uli, bisa juga dengan tenaga. Ketika ada pembangunan masjid, kita ketika tidak mempunyai uang, kita bisa bersedekah dengan tenaga kita, membantu ataupun menjadi kulinya lah intinya, membantunya lah, tenaga dan waktunya pasti Mbak Uli. Itu tadi Mbak Uli tips-tipsnya bisa biar kita istiqomah dalam bersedekah. Sudah 3 berarti ya Ustazah. Iya baik Mbak Uli. Yang keempat apakah ini Ustazah? Yang terakhir. Dan yang keempat, baik yang keempat yaitu wasoimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya kita ini ya Mbak Uli ya. Iya betul. Ya baik, maka bersyukurlah bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasanya di bulan suci Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah maupun wajib, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu, tidak diperbolehkan seorang pun memasukinya selain dari mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa itu? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintu surganya ditutup dan tidak ada yang boleh masuk kecuali dari orang-orang yang rajin berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dikatakan dari hadis di atas tadi Mbak Uli bahwa kita ketika rajin berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah, kita akan dimasukkan ke pintu surga dinamakan Ar-Rayyan. Di mana khusus itu tuh untuk orang yang rajin berpuasa. Dan tidak ada orang lagi yang masuk di dalamnya selain orang-orang yang rajin berpuasa. Begitu. Jadi sudah 4 ya, genap Ustazah. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang selalu senantiasa gemar membaca Al-Quran, menjaga lisan, kemudian sedekah, dan yang terakhir orang yang berpuasa. Pertanyaan terakhir dari saya Ustazah. Baik Mbak. Kalau misalnya ini hanya sebagian yang kita lakukan dari 4 itu, bagaimana? Apakah memang kita itu bisa menjadi salah satu golongan-golongan dari yang dirindukan surga tadi? Iya baik Mbak Uli. Ketika kita itu melakukan hanya satu saja ya Mbak Uli ya. Mungkin kita melakukannya hanya satu, yaitu senantiasa membaca kitab suci Al-Quran, tapi tidak menjaga lisannya, menyakiti hati orang lain contohnya kan ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa 4 golongannya Mbak Uli, dan wawunya ini adalah wawu atof, di mana ketika dalam hadis ini al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Quran, ada wawunya ini adalah wawu atof, yakni wawu yang dinamakan wawu atof itu yang di setiap poinnya itu dari satu, yang kedua dan yang ketiga itu saling berhubungan. Jadi tidak bisa Mbak Uli ketika harus semuanya. Karena
karena surga ini sulit Mbak Uli. Iya. Masa cuma satu aja kita nih? Harusnya mudah sekali ya. Mudah sekali. Kalau kayak gitu mau banget ya. Jadinya harus empat-empatnya ini harus masuk ke dalamnya. Golongan kita itu juga jangan hanya menjaga lisannya, tapi juga membaca Al-Qur'an, bersedekah dan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi saling berkaitan. Iya, dari berkaitan semua. Nah, itu dia tadi kerabat legan 4 golongan orang-orang yang dirindukan syurga. Semoga saja kita bisa memahami semua materi yang sudah disampaikan ya. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Perkenalkan, nama saya Valentinus Slamet Riyadi. Saya berasal dari RT 06 RW 03 Kampung Nambadadi, Kecamatan Terbangi Besar, Lampung Tengah. Saya selama ini menderita penyakit darah tinggi. Selain itu juga ada penyakit lain, asam urat, nyeri lambung, kolesterol, dan pegelinu. Saya sudah sakit kurang lebih 3 tahun. Ternyata penyakit saya bisa disembuhkan, yaitu dengan cara mengonsumsi Biorefit. Sudah habis 6 botol saya coba. Puji Tuhan, sekarang saya sehat, penyakit saya hilang. Terima kasih Biorefit. Produk Biorefit memang mantap, membuat badan kita selalu sehat. Biorefit, kembali sehat dan fit. Nama saya Ibu Warti, tempat tinggal saya di Adijaya. Saya merasakan sakit mah yang saya rasakan suka pusing kepala, kesemutan, badan pegal-pegal. Sudah sakit selama 1 tahun. Setelah mengkonsumsi susu kambing Fitgold, penyakit saya tidak kambuh lagi. Badan jadi lebih enakan, sehat. Sekarang ini sudah habis 10 kotak susu Fitgold. Saya tetap rutin mengkonsumsi setiap hari sampai sembuh total. Saya merasakan khasiatnya secara nyata. Susu kambing merek Fitgold, buktikan kedahsyatannya. Susu kambing Fitgold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Program Ramadan di jaringan radio Basmedia. Ramadan bersama jaringan radio Basmedianet. Bulan penuh kesan untuk insan yang beriman. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. 95,7 FM lagi radio yang paling istimewa kerabat legan, dengan masih bersama narasumber kita Ustazah Miftahus Salamah, yang mana kerabat legan dengan golongan orang-orang yang dirindukan syurga terdapat 4 sudah tersampaikan tadi bersama dengan Ustazah. Boleh kita ambil kesimpulan Ustazah dari ceramah kita di sore hari ini? Ya, baik, dapat kita ambil kesimpulan bahwa golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Qur'an, di mana kemanfaatannya Al-Qur'an itu sangat banyak. Salah satunya hati akan menjadi tentram. Al-Qur'an juga sebagai obat. Al-Qur'an juga sebagai pendoman kita, itu tadi. Dan yang kedua, golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yang bisa menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena itu tadi kan kata Mbak Uli, karena mulutmu harimaumu. Ketika kita berucap baik, maka kebaikan akan datang kepada kita. Ketika kita juga berkata buruk, maka keburukan juga yang akan datang kepada kita. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain atau memfitnah orang lain. Dan golongan yang ketiga yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Kebanyakan kita ini adalah yang sering-sering bersedekah lah intinya. Sering-sering bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Karena dari sedekah kita itu akan kita dijauhkan dari mala bahaya, dari bala. Dan yang keempat yaitu golongan yang keempat yaitu dan puasa di bulan Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Semoga kita semua bisa mengamalkan dari 4 golongan ini, dan semoga kita adalah golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya takwa agar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kerabat elegan yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit banyak manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Miftah
untuk kebersamaannya di pada sore hari ini yang merupakan penyuluh agama Islam dari Kecamatan Tulang Bawang Udik. Baru saja dengan golongan orang-orang yang dirindukan syurga bersama dengan narasumber kita Ustazah Miftahus Salamah SH dan kerabat. Tanpa terasa dari kebersamaan kita pun juga segera berakhir. Esok akan kita kembali jumpa dengan ceramah judul yang berbeda dengan narasumber yang juga berbeda, yaitu Ustazah Nur Umi Fatonah SEI dengan tema yang dibawakan adalah Raih Husnul Khotimah bersama Ramadan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.